Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMA. Nah, kali ini kita akan coba melanjut materi TPS UTBK ya. Nah, untuk materi kali ini yang kita bahas adalah tentang persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya kakak ingatkan dulu untuk adik-adik sekalian bahwasanya sebelum menonton video pembahasan soalnya, adik-adik lebih baik tonton dulu video materinya karena dikhawatirkan nantinya kalau misalkan langsung menonton video pembahasan soalnya mengalami kebingungan saat kakak tuliskan jawaban-jawabannya ya, karena dikhawatirkan nanti rumus-rumusnya belum pada ingat atau belum paham. Oke ya. Nah, sekarang kita coba soal yang pertama di sini. Kita coba lihat soal TPS tahun 2020 ya. Nah, ada suatu persamaan garis, ini dia. Persamaan garis kita. Kemudian nih satu lagi, saling tegak lurus. Nah, maka nilai M adalah, nah coba ingat lagi dua syarat atau syarat dua garis saling tegak lurus, yaitu gradien pertamanya kali gradien keduanya sama dengan minus 1. Ya. Nah, di sini kita coba tentuin dulu gradien dari garis pertama. Nih kita sebut garis pertama, nih garis kedua ya. Nah, coba ingat kembali rumus menentukan persamaan atau gradien ya dari suatu persamaan garis. Nah, misalnya kita punya persamaan garis AX tambah BY sama dengan C, maka gradiennya adalah min A per B gitu ya. Nah, di materi juga udah dibahas nih. Materinya udah cukup lengkap saya rasa untuk persamaan garis ini. Oke, jadi untuk yang ini gradiennya adalah min A per B, berarti A-nya di sini adalah M tambah 1, berarti min M tambah 1 ya. Nah, oke, kita coba hapus dulu. Nah, M tambah 1 ya, per B-nya adalah 2M kurang 5. Nah, ini dia. Kemudian yang ini gradiennya adalah min A per B juga. A-nya itu adalah M kurang 2, kemudian B-nya min 4. Nah, ini kita bisa tewaskan negatifnya sehingga hasilnya M kurang 2 per 4. Nah, karena dia tegak lurus, tadi kan syaratnya adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Berarti kita bisa buat seperti ini. Min M tambah 1 per 2M kurang 5 dikali dengan M kurang 2 per 4 sama dengan minus 1 ya. Nah, ini coba kita kalikan dulu ke dalam nilainya. Berarti min M kurang 1 ya. Ini kita kali 1 per 1 ke dalam. Dikali dengan M kurang 2 per, ini kita kali ya. 4 kali 2M, 8M. 4 kali min 5, min 20 sama dengan minus 1. Nah, kita bisa lakukan kali silang. Kita kali silang. Berarti ini dia min M kurang 1 dikali M kurang 2 sama dengan min 8M plus 20 ya kan, dikali minus 1 dia. Oke. Nah, ini kita coba kalikan satu per satu ya, satu per satu dia. Berarti min M kuadrat, min M kali min 2 berarti positif 2M ya. Kemudian nih kalikan satu per satu, berarti ini min M kemudian positif 2 ya sama dengan min 8M plus 20. Oke. Nah, berarti di sini min M kuadrat plus M plus 2 sama dengan, kita pindah aja langsung ya. Ini jadi min, jadi positif ya. Karena pindah ruas jadi 8M kurang 20 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti di sini min M kuadrat, ini sama ini jadi 9M. Ini sama ini berarti jadi min 18 sama dengan 0 ya. Nah, kita kali negatif, sehingga hasilnya M kuadrat kurang 9M plus 18 sama dengan 0. Oke ya. Nah, kita pindah kemari. Nah, kita coba faktor ya. Kita coba faktor dia. Ini M. Kalau dikali hasilnya 18 ya. Ingat lagi rumus faktorisasi. Kalau dikali hasilnya ini, kalau ditambah hasilnya ini. Oke, berarti kalau dikali hasilnya 18 ditambah hasilnya min 9 itu berarti min 6 dengan min 3, ya kan? Min 6 kali min 3, min 18, min 6 tambah min 3, itu hasilnya min 9. Berarti ini kurang 6, kurang 3 sama dengan 0 ya. Berarti M kurang 6 sama dengan 0, berarti M-nya adalah 6, atau M kurang 3 sama dengan 0, M-nya adalah 3. Nah, berarti nilai M-nya itu ada dua kemungkinan, kalau nggak 3 ya 6. Nah, jadi jawabannya di sini yang ada 3, yaitu C ya, kita centang C. Oke,
Gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, kalau kurang paham boleh tanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, kita coba lihat dulu soal yang kedua di sini. Jika diketahui garis L melalui titik 2,4 dan tegak lurus garis Y sama dengan min setengah X tambah 5, manakah titik-titik di bawah ini yang juga dilalui garis L? Nah, tentunya kita harus cari tahu dulu atau cari dulu persamaan garis L-nya ya. Nah, untuk mencarinya kita cari dulu gradien dari si yang tegak lurusnya. Nah, ini kita katakan gradien pertamanya. Nah, sesuai dengan rumus persamaan garis, kalau ada persamaan garis kayak gini, Y sama dengan AX plus minus B ya, bisa tambah bisa kurang, maka gradiennya itu adalah A ya. Ya, yaitu koefisien dari si X. Berarti di sini gradien pertamanya adalah min setengah. Nah, karena dia tegak lurus, berarti ya kalau dia tegak lurus, berarti gradien pertama dikali gradien kedua. Nah, gradien kedua ini kita katakan milik si garis L ya, milik si garis L. Sama dengan min 1 gitu ya. Berarti min setengah dikali dengan M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan min 1 per min setengah. Berarti min 1 kali min 2 per 1. Hasilnya 2. Ini adalah M2-nya. Oke. Nah, katanya tadi kan di soal bahwasanya garis L itu melalui titik 2,4. Nah, kita gunakan persamaan ini untuk menentukan persamaan garis L ya. Jadi, persamaan garis lurus untuk si L ya, kita singkat PGLL, itu adalah Y kurang Y1 M X kurang X1. Ini adalah persamaan garisnya atau rumus persamaan garisnya ya. Nah, Y1-nya itu adalah ini Y1, X1-nya adalah ini ya, X1-nya. Nah, berarti kita substitusi aja, kurang 4, M-nya pakai yang ini ya, 2 ya, kemudian X kurang X1-nya 2. Nah, jadi Y sama dengan 2X kurang 4, kita pindah nilai ini, kita pindah, jadi plus 4, jadi Y sama dengan 2X ya, karena ini habis ya. Nah, sekarang kita cek satu persatu titik koordinatnya untuk yang pertama. Nah, jadi kita substitusi, kita punya titik koordinat X-nya 1, Y-nya 4. Kita substitusi ke persamaan garis L. Ini adalah persamaan garis L, oke? Nah, jadi kalau misalkan kita ganti dia titik ini dengan 1, X-nya ya, X-nya dengan 1, nanti hasil Y-nya harus 4. Jadi Y sama dengan 2X. Berarti, nah ini 4 sama dengan 2 kali 1. Nah, 4 sama dengan 2. Nah, berarti bukan ya, karena nilai tidak sama. Jadi kalau dia misalkan terletak di garis atau di persamaan garis L, maka nilainya harus sama nantinya ketika disubstitusi. Nah, kita coba lanjut lagi yang kedua, ini X-nya adalah 1, Y-nya 1. Kita coba tulis di bawah aja ya. Nah, berarti Y sama dengan 2X ya. Berarti kalau kita ganti 1 sama dengan 2 kali 1. Nah, 1 sama dengan 2. Nah, ini juga bukan ya, karena tidak sama. Kemudian yang ketiga yaitu 3,2, X-nya 3, Y-nya adalah 2. Ya, berarti kita substitusi Y sama dengan 2X. Nah, Y-nya 2, X-nya 3, 2 kali 3. 2 sama dengan 6. Nah, ini juga tidak terletak di persamaan garis L. Ya. Kemudian yang keempat, X-nya 1, Y-nya 2. Kita coba substitusi lagi ya. Nah, Y sama dengan 2X. Nah, X-nya 1, 2 kali 1, ya, Y-nya 2. Nah, 2 sama dengan 2. Nah, ini dia terletak pada garis L karena nilai kanan dan nilai kirinya ketika disubstitusi hasilnya sama. Berarti jawabannya di sini adalah D ya. Hanya 4 saja yang benar. Kenapa? Karena hanya 4 yang ketika disubstitusi nilai kiri dan kanannya sama. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga ya. Nah, untuk ngejawab soal yang ketiga ini, kita butuh rumusnya. Nah, rumusnya apa? Jadi di materi juga udah Kak bahas ya di video materi tentang rumus ini. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu persamaan garis, kalau digambar dia memotong sumbu X dan Y seperti ini. Nah, titik potong pada sumbu Y itu kita katakan A. Titik potong pada sumbu X itu kita katakan B. Nah, maka persamaan garisnya tuh jadi kayak gini. AX tambah BY sama dengan
A kali B gitu ya. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Nah, jadi dia kayak nyilang gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, kita coba lihat soal kita ini. Nah, yang ditanya pada soal kita di sini adalah berapa nilai F10. Nah, jadi kita tentuin dulu persamaan garisnya dari grafiknya gitu ya. Nah, nilai A pada gambar kita di sini adalah 2, B-nya adalah -2. Nah, jadi persamaan garisnya itu adalah 2x gitu ya, kurang 2y sama dengan 2 dikali -2 ya. Ini dikali ini. Oke, jadi -4. Nah, oke. Pertanyaan kita kan gini, F10 ya. Nah, ini artinya adalah nilai X sama dengan 10. Jadi, kita bisa ganti ini kemari. Nah, jadi 2 kali 10 kurang 2Y sama dengan -4. Jadi -2Y sama dengan -4 kurang 20 ya. Nah, ini kan hasilnya 20. Ya kan? Nah, jadi -2Y sama dengan -24. Y sama dengan -24 per -2 hasilnya 12. Nah, jadi nilai Y-nya adalah 12. Nah, berarti jawabannya di sini adalah C, yaitu 12. Ingat ya, sebagai informasi bahwasanya Fx seperti ini atau F10 seperti ini. Nah, jadi F di sini mewakili nilai Y maksudnya atau variabel Y gitu ya. Nah, jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, maka nilai F atau variabel F itu adalah mewakili variabel Y gitu ya. Nama lainnya adalah Y. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita coba aja langsung ke soal yang keempat. Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Nah, kita coba lihat dulu soalnya. Nah, oke ya. Perhatian gambar jika L digeser 5 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah, maka gradien garis yang baru adalah, nah jadi garis ini ya, ini kita geser posisinya sesuai dengan perintah soalnya, yaitu 5 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Nah, jadi yang kita geser itu adalah titik koordinat yang ada di sini, yaitu 0,8 dan 6,1 gitu ya. Nah, jadi kita geser 5 satuan ke kanan, artinya 5 satuan ke kanan ini, 5 kanan ini artinya itu adalah tambah 5. Kemudian 1 ke bawah ya, ke bawah itu adalah artinya itu kurangi 1 gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau di materi kelas 10 atau 11 itu biasanya ini materi yang ngebahas tentang transformasi geometri gitu ya. Nah, tepatnya itu tentang translasi atau pergeseran atau perpindahan gitu ya. Nah, jadi caranya titik koordinatnya ini yaitu 0,8 ini kita translasikan ya, translasikan. Nah, T itu artinya translasi sejauh 5 dan -1 gitu. Nah, berarti 0 ini ya, si 0 ini kita jumlahi dengan 5 ya, si 8 ini kita jumlahi dengan -1 gitu. Nah, berarti ini hasilnya 5, 8 dengan -1 hasilnya adalah positif 7 gitu ya. Jadi ditambahin. Nah, kemudian yang satu lagi 6,1. Nah, ini kita translasi juga sejauh sama ya, 5 -1. Jadi 6-nya ini kita jumlahi dengan 5, berarti hasilnya 11. Satunya dengan -1, berarti hasilnya 0 gitu. Nah, inilah titik koordinat barunya ya. Nah, sehingga yang ditanya di sini kan gradiennya ya, nih gradien garis yang baru. Nah, ingat lagi rumus gradien di materi juga kita udah bahas tadi ya di video materinya. Jadi gradiennya adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, jadi ini kalau kita kasih simbol ya, X1 Y1 nih, X2 Y2. Oke. Nah, jadi Y2-nya 0 kurang Y1-nya 7 per X2-nya 11 kurang X1-nya 5. Nah, berarti nih min 7 per 11 kurang 5, 6 ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah min 7 per 6. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, kita centang A, yaitu min 7 per 6. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang kelima. Oke, sekarang kita di soal yang ke-6. Nah, soal ke-6 masih mirip ya dengan soal yang ke-4 tadi ya. Nah, di sini juga ada garis L, nih garis L-nya. Oke. Nah, di sini dia digeser 3 satuan ke kanan. Nah, 3 ke kanan itu artinya ditambah 3 gitu ya. 2 satuan ke bawah ya. 2 satuan ke bawah
itu artinya kurang 2 gitu ya. Nah, jadi gini konsepnya ya. Tadi di soal nomor 4 mungkin Kak lupa ngejelasin konsepnya. Jadi kalau dia kanan atau atas ya, itu ditambah. Nah, jadi kalau dia kiri ya atau bawah, nah itu dia dikurang gitu. Nah, ini dia perjanjian tandanya. Oke ya. Nah, jadi ini kita translasikan ya. Tadi kan di soal nomor 4 udah dijelasin. Jadi ini adalah materi translasi juga yang ngegabungin dengan materi gradien. Nah, berarti titiknya 0,6 kita translasikan ya sejauh berarti 3 minus 2. Nah, tinggal kita jumlahin aja. 0 dengan 3 dijumlahin jadi 3. 6 dengan minus 2 jadi 1 gitu ya. Nah, kemudian 41-nya kita translasi lagi sejauh 3 minus 2. Nah, 4 dengan 3 itu 7 kalau dijumlahin. 1 dengan minus 2 kalau dijumlahin itu hasilnya minus 1. Oke. Nah, jadi titik barunya adalah ini ya. Nah, ini kita beri simbol X1, Y1, X2, Y2. Nah, jadi gradien yang barunya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, Y2-nya min 1 kurang Y1-nya 1. X2-nya itu 7 kurang X1-nya itu 3. Nah, berarti ini minus 2 per 4. Ya kan? Nah, kita coba sederhanain. Ini adalah min 1 per 2. Nah, jadi jawabannya itu adalah C ya. Minus 1 per 2. Gimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita coba lagi soal yang ke-6. Oke, sekarang kita di soal yang ke-6. Nah, di sini ada grafik ya. Nah, ini grafiknya bentuknya garis lurus tapi ada terjadi lengkungan di sini ya, kemudian naik lagi ke atasnya. Nah, yang ditanya di sini adalah hasil atau range dari fungsi tersebut. Nah, ini tentang sifat fungsi ya. Nah, range itu kalau kita ingat lagi materi fungsi di SMP ya, kalau tidak salah, range itu adalah daerah hasil ya, nama lainnya. Daerah hasil itu adalah daerah Y atau sumbu Y gitu ya, atau sumbu Y. Oke. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita amati di sini daerah hasilnya ya, kita perhatikan di sini. Y-nya itu ya, ini kan Y ya. Ini adalah Y, ini adalah X. Nah, Y-nya itu kan dimulai dari minus 1 nih ya. Bagian terendahnya adalah minus 1. Kemudian kan grafik ini kan artinya terus berlanjut ya. Tanda panah ini kan artinya terus berlanjut sampai tak terhingga gitu ya. Ini juga terus berlanjut sampai tak terhingga ya. Jadi tanda panah yang runcing ini menyatakan dia terus berlanjut sampai tak terhingga. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah berarti range itu adalah dimulai dari minus 1 sampai tak terhingga karena grafik ini bisa terus memanjang. Nah, berarti kalau kita lihat choice di sini adalah kalau A kurang cocok ya, B juga kurang cocok jawabannya, C juga ya. Tapi kalau D kita perhatikan di sini ya, himpunan bilangan real lebih besar atau sama dengan minus 1. Nah, di sini lebih besar atau sama dengan minus 1. Nah, berarti ini jawabannya ya. Karena dia lebih besar atau sama dengan minus 1. Kenapa dia sama dengan minus 1? Karena dia dimulai dari minus 1 dan terus semakin membesar. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu ya. Ini dia. Bilangan real lebih besar atau sama dengan minus 1. Oke ya. Nah, oke, rasa itu aja untuk cara ngejawab soal nomor 6. Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-7. Oke, sekarang kita di soal yang ke-7. Nah, coba kita lihat dulu soalnya di sini. Manakah yang tidak sama dengan gradien garis 2x tambah y sama dengan 3? Nah, jadi kita disuruh mencari dari choice A sampai E yang gradiennya nggak sama dengan ini ya. Nah, jadi sebelumnya untuk menjawab soal ini kita butuh rumusnya ya. Nah, di video materi kakak udah jelasin rumus-rumusnya, tapi kak coba ingatkan kembali ya. Nah, yang pertama adalah kalau persamaan garisnya bentuknya AX tambah BY sama dengan C. Nah, maka gradiennya itu adalah M sama dengan ya, M itu simbol gradien, min A per B gitu ya. Nah, kalau bentuk garisnya Y sama dengan AX plus B ya, maka gradiennya itu adalah A, yaitu koefisien dari si X gitu ya. Nah, dua rumus ini kita butuh untuk ngejawab soal ini gitu ya. Nah, pertama kita coba cari dulu persamaan garis atau gradien dari persamaan garis ini.
Nah, jadi 2x tambah Y sama dengan 3, maka gradiennya adalah min A per B, ya. Nah, A di sini adalah 2, berarti min 2 per B-nya 1. Nah, berarti di sini min 2, oke. Nah, kita coba cari yang nggak sama ya, kita cek satu persatu. Nah, untuk A, M-nya adalah min A per B. Nah, A pada soal atau choice A di sini adalah 2, B-nya 1 ya. Berarti min 2 per 1 hasilnya min 2. Berarti masih sama ya, berarti bukan ini jawabannya. Yang B-nya adalah M-nya min A per B. Nah, A di sini adalah 1, B-nya adalah setengah ya. Nah, ini setengah nih nilai B-nya. Berarti min 1 per setengah. Itu min 1 kali 2 per 1, hasilnya min 2. Masih sama ya, berarti bukan. Karena kita mau cari yang tidak sama. Oke. Nah, C-nya, X sama dengan ya, kita coba tulis dulu ya soalnya. Min Y per 2 dikurang 3. Nah, ini kita bisa pindahkan posisinya X tambah Y per 2 sama dengan min 3. Berarti M-nya adalah min A per B sama dengan, nah ini 1, berarti min 1 per, nah ini nilainya 1/2 ya. Nah, 1/2 seperti ini. Berarti min 1 kali 2 per 1 ya. Hasilnya min 2, masih sama. Nah, kemudian yang D-nya, Y, kita coba tulis ya soalnya di sini. 7 kurang 2x. Nah, ini kita pakai rumus yang ini. Nah, kita pakai rumus ini. Gradiennya adalah min 2, yaitu koefisien dari si X. Nah, kemudian yang E. Nah, tentu jawabannya pasti E nih ya. Kenapa? Karena yang lainnya sama semua. Kita coba tulis dulu choice-nya. X tambah 2Y sama dengan 9. M sama dengan min A per B. Nah, A-nya di sini adalah 1, jadi min 1 per B-nya 2. Nah, sehingga hasilnya adalah min 1 per 2. Ini hasilnya. Nah, tentu berbeda dengan min 2. Jadi, jawabannya itu adalah E, yaitu min 1 per 2. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita coba jawab soal yang ke-8. Oke, sekarang kita di soal yang ke-8. Nah, soal yang ke-8 ini masih sama ya dengan soal yang sebelumnya tadi, 2 soal sebelumnya ya. Nah, masih mirip, cuman beda angka doang. Nah, di sini jika garis L digeser ya, garis L digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Jadi kanan ya, itu berarti positif nilainya, positif 3. Kalau bawah itu berarti nilainya adalah negatif. Nah, berarti negatif 2 ya. Nah, kita coba lihat titiknya di sini. Ini adalah 0,6 titik koordinatnya. Yang ini 4,1. Jadi kita coba tulis ya. 0,6 ditranslasikan sejauh 3 minus 2 ya. Nah, kita jumlahkan 0 dengan 3 berarti totalnya 3. 6 dengan min 2 berarti totalnya 4 ya. Kita jumlahkan. Kemudian yang satu lagi 4,1. Kita translasikan sejauh 3, minus 2. 4 dengan 3 totalnya 7. 1 dengan minus 2 ya totalnya adalah minus 1 gitu ya. Nah, ini adalah titik X1, Y1, X2, Y2. Maka gradiennya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, Y2-nya minus 1 kurang Y1-nya 4. X2-nya 7 kurang X1-nya itu 3. Oke. Nah, berarti ini min 5 per 4. Nah, jadi jawabannya adalah A ya, min 5 per 4. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-9. Oke, sekarang kita di soal yang ke-9 ya. Nah, untuk soal yang ke-9 kita coba bahas soal TPS UTBK tahun 2019 ya. Nah, sebenarnya soal ini punya kemiripan dengan soal TPS UTBK tahun 2020 ya, yang udah kita bahas tadi di nomor sebelumnya. Oke ya, coba kita lihat dulu. Suatu garis bidang XY yang melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien sepertiga, manakah di antara titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Nah, pertama kita tentukan dulu persamaan garisnya. Kita punya titik koordinat 3,1 dan gradien 1/3. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garis kalau ada titik koordinat dan gradien seperti ini? Maka rumusnya ini ya, Y kurang Y1, M, X kurang X1. Nah, di video materi juga udah ada ya. Nah, jadi X1-nya ini, Y1-nya ini
Y kurang Y1 1, M-nya 1/3, X kurang X1 nya 3 ya. Jadi Y sama dengan kita kalikan ke dalam ya, kita kalikan ke dalam jadi 1/3 X kurang 1 tambah 1. Jadi Y sama dengan 1/3 X. Nah ini adalah persamaan garisnya. Nah yang ditanya adalah koordinat yang terletak ya pada persamaan garis ini. Nah bagaimana cara menentukannya? Kita cek satu persatu. Misal titik yang pertama min 3,0 kita substitusi. Ini X nih Y. Y-nya 0. Jadi 1/3 kali min 3 ya, karena X-nya min 3. 0 sama dengan min 1. Nah ini tidak terletak pada persamaan garis. Kenapa? Karena antara kiri dan kanannya itu berbeda. Kemudian titik yang kedua yaitu 0,0 XY-nya ini ya. Jadi kita substitusi, berarti 0 sama dengan 1/3 kali 0 ya. 0 sama dengan 0. Nah berarti titik 0,0 terletak pada persamaan garis Y sama dengan 1/3 X. Berarti ini benar ya. Kita cek yang ketiga. Min 6,4 ini X nih Y. Berarti kita ganti ya, kita substitusi, berarti ini 4 sama dengan 1/3 kali min 6. 4 sama dengan min 2. Berarti ini bukan ya. Nah ini bukan. Oke. Kemudian yang keempat yang terakhir 6,2. Kita substitusi. Ini X-nya nih Y-nya. Berarti 2 sama dengan 1/3 kali 6 ya. 2 sama dengan 6 bagi 3 2. Nah ini juga terletak. Berarti ada dua jawaban yang benar yaitu 2 dan 4 saja. Nah jadi jawabannya itu adalah C, yaitu 2 dan 4 saja yang benar. Kenapa? Karena hasil kiri dan kanannya itu sama gitu ya. Nah itu adalah ciri-ciri jika titik koordinat tersebut terletak pada persamaan garisnya. Oke, sekarang kita coba jawab soal yang ke-10. Oke, nah sekarang kita di soal yang ke-10. Ini adalah soal terakhir kita ya untuk video yang ngebahas materi ini. Nah, ini masih mirip dengan soal yang sebelumnya tadi, yaitu soal nomor 9. Nah, tentu caranya masih sama. Kita tentukan dulu titik koordinatnya. Di sini setengah koma min 2, M-nya 2 ya. Jadi persamaannya ini ya, Y kurang Y1, M, X kurang X1. Nah, ini X1, Y1. Oke, Y berarti jumpa minus ya, tambah 2 ya, karena ini minus ya. Sama dengan 2. X kurang X1 nya setengah ya. Nah berarti Y sama dengan kita kalikan ke dalam 2X kurang 1 kurang 2. Nah Y sama dengan 2X kurang 3. Nah ini adalah persamaan garisnya. Kita cek lagi satu persatu. 0,0 kita substitusi ya ke sini ya. Nah berarti hasilnya ini X nih ya. 0 sama dengan 2 kali 0 kurang 3. 0 sama dengan min 3. Berarti ini bukan ya, karena tidak sama antara kiri dan kanan. Oke, yang kedua 1,1 nih X nih Y ya. Berarti 1 sama dengan 2 kali 1 kurang 3. 1 sama dengan 2 kurang 3 min 1. Ini juga bukan ya, karena tidak sama. Kemudian yang ketiga yaitu 2,2 ya. XY kita substitusi. Nah berarti 2 sama dengan 2 kali 2 kurang 3. 2 sama dengan 4 kurang 3. 2 sama dengan 1. Nah ini juga bukan ya, karena tidak sama. Kemudian yang keempat 3,3. Berarti 3 sama dengan 2 kali 3 kurang 3. 3 sama dengan 6 kurang 3. Nah 3 sama dengan 3. Nah ini sama. Berarti yang benar hanya yang keempat saja. Oke ya. Nah jadi jawabannya itu adalah D. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Kalau saya itu aja video kita yang ngebahas soal TPS materi persamaan garis lurus ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.